1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Coba satu orang pemimpin ke depan. Anak ya. Perhatikan baik-baik. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Keterangan apa? Sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan dulu salah satu lagu nasionalnya. Perhatikan di depan. Berdiri dulu semuanya. Pelajaran
penjumlahan dan pengurangan fungsi masih ada? Masih ada. Kemudian perkalian dan pembagian fungsi masih ada ingat? Masih ada. Kira-kira adakah yang bisa, karena kalian masih ingat ya, adakah yang bisa menjawab soal? Saya kasih soal ya, nanti di situ kalau ada yang bisa silakan maju ke depan. Saya kita ambil di ini contoh penjumlahan ya. Perhatikan di sini ada contoh, nanti kalian jawab ya. Ini pelajarannya kalian yang minggu lalu. Jika diketahui Px sama dengan akar X dan Gx sama dengan X tambah 2, maka tentukan P kurang Q kali 4. Siapa yang bisa jawab? Ke depan. Coba Asrida. Yang lain percaya? Temanmu sudah menjawab. Ini yang baru saja. Jika Px sama dengan akar X dan Gx-nya sama dengan X tambah 2, tentukan P kurang Q kali 4. Temanmu sudah berhasil jawabkan ini penjabaran dari P kurang Q kali 4. Masih ingat ya? Bagaimana jawabannya di situ? Sudah sama ya? Ya, sudah sama. Kasih aplaus dulu untuk temannya yang tadi. Semoga yang lain juga masih ingat ya. Jadi intinya pelajaran itu kalau sudah kita dapat di hari ini, usahakan buku itu jangan disimpan saya di rumah ya. Dipelajari, apalagi kalau ada tugas-tugasnya. Dan ingat, pada saat pembelajaran seperti ini tetap fokus ya. Lihat etikanya itu tetap harus dijaga ya. Kemudian kerjasama dan kolaborasinya sangat kita butuhkan. Jadi tetap semangat ya. Tetap semangat. Inilah yang namanya perhitungan. Ya. Jadi ini capaian pembelajaran yang ingin capaian pembelajaran kita pada hari ini ya. Itu peserta didik mampu memahami dua komposisi fungsi atau lebih serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komposisi fungsi. Ya. Ya. Kemudian di tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang kita di sini adalah komposisi fungsi di mana komposisi fungsi ini tujuannya kita bagi menjadi 3. Yang pertama, tujuan yang pertama perhatikan ya. Peserta didik mampu menjelaskan komposisi fungsi. Jadi nanti setelah pembelajaran berlangsung, kalian diharapkan dapat menjelaskan fungsi komposisi. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu menentukan komposisi dua fungsi atau lebih. Ya, jadi di sini kita dituntut lagi untuk dapat menentukan dua fungsi atau lebih ya. Jadi komposisi dua fungsi atau lebih itu yang dimaksud kita misalkan ada
fungsi komposisi fx misalnya, kemudian ada gx, ada lagi tambahannya satu, apa itu? Fungsi hx misalnya ya. Kemudian di tujuan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komposisi fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti contoh-contoh yang kita angkat itu ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bisa paham tujuannya? Bisa. Nah, sekarang perhatikan. Di sana ada pertanyaan pemantiknya. Yang tadi di persepsi, kalian sudah ada yang maju ke depan untuk menjawab soal-soal di mana soal ini sudah pernah kita angkat di pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, ini ya berdasarkan pertanyaan pemantik. Apakah mungkin dua fungsi dijumlahkan, dikurangkan, dikali dan dibagi seperti operasi matematika pada bilangan? Perhatikan baik-baik pertanyaannya ya. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Pikirkan kira-kira apa yang kalian tahu tentang pertanyaan tersebut. Ada yang bisa menjawab mungkin? Siapa yang bisa? Ada satu orang. Ya, silakan. Dengarkan yang lain ya, dengarkan. Apakah mungkin dua fungsi dijumlahkan, dikurangkan, dikali dan dibagi seperti operasi matematika pada bilangan? Ya, mungkin karena operasi pada matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian juga bisa dilakukan pada fungsi. Iya. Saya. Ada lagi yang lain mungkin? Ada. Silakan pilih. Ya, mungkin karena fungsi merupakan sebuah rumus yang menghubungkan antara satu usaha dengan usaha lainnya. Bisa? Kalian pahami? Saya? Oke. Masih ada lagi mungkin? Ada yang bisa menambahkan? Oke, silakan Andira. Berdasarkan jawaban dari jawaban tadi, tentu sangat memuaskan sebab operasi-operasi ini memungkinkan kita untuk menggabungkan atau memodifikasikan fungsi tersebut menjadi sebuah fungsi baru. Bagaimana? Puas dengan jawaban teman-temannya? Kita kasih yang puas lagi. Jadi jawaban dari pertanyaan pemantik itu sudah sangat jelas ya. Berarti dua fungsi dijumlahkan, dikurangkan, dikali dan dibagi itu sangat mungkin ya, sangat mungkin seperti operasi matematika pada bilangan. Bisa jelas? Bisa. Nah, ini adalah materi kita yang akan kita bahas pada hari ini. Mungkin ada di antara kalian yang merasa tegang. Ada ya yang tegang? Ada? Ada. Kalau ada yang tegang, berarti harus ada list briefingnya dulu. Briefing ya. Karena tadi tegang ya. Jadi sebelum kita masuk di pembahasan materi, bisa mungkin berdiri dulu.
materi kita ini adalah memahami komposisi fungsi. Silahkan dilihat di layar. Jadi komposisi di sana artinya apa? Jadi komposisi fungsi adalah gabungan dari dua atau lebih fungsi, di mana output dari suatu fungsi menjadi input dari fungsi lainnya. Ada yang tahu apa artinya output? Nilai keluaran. Suara ya. Kalau input berarti ada nilai keluar, ada juga yang masuk. Jadi definisi di sini coba perhatikan. Ini ya. F bundaran GX sama dengan, jadi ini adalah penjabarannya ya. F dalam kurung GX, di mana GX menjadi input dari fungsi fs, berarti GX ini menjadi nilai masuk pada fungsi fs. Coba perhatikan contohnya kembali ya. Di sana ada contoh, misalkan fx sama dengan x pangkat 2 dan gx sama dengan x tambah 1, maka tentukan f bundaran gx. Jadi bundaran ini adalah notasi dari komposisi fungsi yang dilambangkan dengan bundaran atau komposisi. Coba perhatikan lagi ya. Tentukan misalkan fx sama dengan x pangkat 2 dan gx-nya x tambah 1. Pertanyaannya tentukan f bundaran g kali x kali x. Jadi inilah pertanyaannya. Jadi di sini kita dituntut untuk menyelesaikan komposisi fungsi. Sudah ini yang dimaksud ya, dua jenis. Yang jenis pertama itu gx, kemudian jenis yang keduanya adalah gx, dan hasilnya nanti itulah yang dimaksud dengan fungsi baru. Fungsi baru ya. Coba perhatikan. F bundaran gx, jabarkan f bundaran gx ini untuk bisa menghasilkan nilai baru. Perhatikan. Pertama-tama ambil fungsi f, kemudian gx ini adalah pengganti nilai x pada fungsi f. Ya, jadi gx adalah pengganti nilai x pada fungsi f. Perhatikan nilai-nilainya. Berapa nilainya gx di sana? X pangkat apa? X tambah 1. Selanjutnya di sini ada fx sama dengan x pangkat 2. Jadi perhatikan x ini apa? X tambah 1 ini adalah pengganti nilai x pada fungsi f. Jadi karena di fx itu sama dengan x pangkat 2, maka x tambah 1 dipangkat 2. Penyelesaian terakhir untuk bisa menghasilkan fungsi baru. X tambah 1 dipangkat 2. Sekarang saya tanya, x kali x itu sama dengan berapa? X pangkat 2. Jadi x kali x itu sama dengan x pangkat 2. Jadi perhatikan cara kerjanya ya. 2 kali x 2x kali 1 sama dengan 2x. Tanda apa di sini? Tambah, karena kita melihat pada fungsi fx.
fungsi baru yang terbentuk adalah atau hasil dari dua fungsi fx dan gx setelah kita jabarkan menghasilkan fungsi baru yaitu x tambah 2 ditambah 2x tambah 1. Bisa? Kalau bisa, coba satu orang maju ke depan. Kita balik pertanyaannya. Bukan lagi tentukan F bundaran GX ya, tapi tentukan G bundaran X. G bundaran F kali X. Ada yang bisa? Silahkan maju ke depan. Perhatikan ya. Perhatikan dulu temannya. Jadi kalau ada yang tidak paham silahkan bertanya, nanti kalau temannya sudah selesaikan kerjakan ini. Perhatikan ya. Lanjut. Silahkan duduk. Coba perhatikan. Apa ada yang dapat jawaban sama dengan temannya? Ada. Berarti sudah paham ya? Alhamdulillah sudah paham. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Bertanya ya, kalau tidak paham silahkan bertanya. Ada satu orang yang mau bertanya, berdiri. Bagaimana misalnya jika nilai x-nya diganti dengan angka? Angka berapa misalnya? Misalnya 2 atau minus 1. Salah satunya kita ambil. Angka berapa? 2. Jadi pertanyaan temannya, bagaimana kalau misalnya x pada fungsi fx atau gx itu kita ganti dengan angka, misalnya angka 2. Jadi tetap kita mengacu di soal ya, di contoh, tapi kita akan lagi munculkan nilai yang baru sesuai dengan pertanyaan temannya tadi. Coba perhatikan. Atau mungkin sudah ada yang paham sebelum dijelaskan. Jadi pertanyaan temanmu, bagaimana kalau misalnya infinity kita ganti dengan angka 2. Pertama-tama tetap ya, lihat fungsi apa yang didahulukan. Kemudian masukkan atau input ya nilai yang tadi GX, tapi karena temanmu minta apa ya? Minta 2. Angka 2 berarti di sini kita ganti X-nya menjadi 2 sesuai dengan pertanyaan temannya tadi. Sekarang lanjutkan. Nilai pada GX, berapa nilai GX? X tambah 1. Tetapi karena X-nya itu kita akan ganti dengan angka, yaitu angka 2, maka yang X tambah 1 berubah menjadi 2 tambah 1. 2 tambah 1 ya. Yang tadinya X tambah 1, karena temanmu minta supaya X itu kita ganti dengan 2 misalnya, jadi hasilnya X itu kita ganti dengan 2, sehingga
pada fungsi F. Perhatikan lagi, berapa nilai X pangkat 2? Apa? Fx berapa nilainya? X pangkat 2. Karena dia X pangkat 2, maka selesaikan dulu ini ya. Berapa kalau 2 tambah 1? 3. Setelah itu Fx-nya adalah X pangkat 2. Karena dia X pangkat 2, maka 3. Berapa kalau 3 pangkat 2? 9. Berarti fungsi baru yang kita peroleh setelah nilai X itu kita gantikan dengan angka 2 dari soal Fx sama dengan X pangkat 2 dan Gx sama dengan X tambah 1 adalah 9. Bisa paham? Bisa. Kalau sudah paham, sekarang kita lanjut di pembahasan berikutnya, yaitu menentukan komposisi dan fungsi dua fungsi atau lebih ya. Jadi yang dimaksud dengan komposisi dua fungsi atau lebih itu, misalkan ada 3 buah jenis fungsi ya. Dia di situ kan ada 2 atau lebih, berarti bisa terbentuk 3 buah fungsi di situ. Jadi kita misalkan fungsi yang pertama itu adalah fx, kemudian fungsi yang kedua adalah gx, setelah itu fungsi yang ketiga hx-nya. Jadi ini kita mau tentukan bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan atau menghasilkan fungsi baru jika kita mengacu kepada 3 buah fungsi. Yang tadi kita peroleh hanya 2 fungsi dulu yang dibahas ya. Sekarang masuk di 3 fungsi. Coba perhatikan contoh yang di sana. Sudah ada gambaran ya, sudah ada gambaran di contoh yang pertama. Jadi di sana ada misalkan kita punya 3 buah fungsi, yaitu fx sama dengan x tambah 3, gx sama dengan x pangkat 2, dan hx-nya sama dengan 2x. Tentukan F bundaran G bundaran H kali X. Sekarang perhatikan lagi ya. Berapa nilainya fx? X tambah 3. Gx-nya X pangkat X 2. X pangkat 2. Hx, berapa nilainya X? 2x. Sedangkan pertanyaannya adalah tentukan F Bundaran G. bundaran G Bundaran H. bundaran H kali X. X. Jadi perhatikan ini sudah masuk di 3 buah fungsi. Jadi setelah kita menggabungkan 3 buah fungsi, hasilnya itu adalah fungsi baru nanti yang akan terbentuk ya. Kita coba selesaikan, perhatikan semua. Jabarkan pertanyaan ini sehingga nanti bisa kita dapatkan hasil akhirnya, fungsi barunya ya. Jadi penjabaran pertama, F dalam kurung G dalam kurung H X. Jadi H
HX ini akan menjadi nilai pengganti X pada fungsi G, ya. Jadi pertama-tama kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ya. F-nya sama dengan apa? F-nya berapa nilai HX? HX-nya adalah 2X. Jadi 2X ini adalah pengganti nilai X pada fungsi G. Perhatikan kembali G-nya. Berapa nilai G? X pangkat 2. X pangkat 2. Karena G-nya adalah X pangkat 2, maka X itu kita ganti dengan 2X. Kemudian kita pangkat lagi dengan 2. Sesuai dengan soal yang ada. Selanjutnya 2X pangkat 2 ini adalah pengganti nilai X pada fungsi F. Berapa nilai fungsi F-nya? X tambah 3. Karena dia X tambah 3, berarti X-nya itu kita ganti dengan 2X pangkat 2 tambah 3. Inilah hasil yang kita peroleh. Inilah fungsi baru yang terbentuk ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada? Paham dengan apa yang dijelaskan? Paham. Kalau paham kita uji lagi. Coba satu orang kalau sudah paham ya. Coba satu orang selesaikan yang tadinya itu tentukan F bundaran G bundaran O bundaran H kali X. Sekarang tentukan G bundaran
Silakan memperhatikan kembali. Materi kita selanjutnya yaitu komposisi fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita akan menerapkan komposisi fungsi dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan yang biasa kalian jalani ya. Coba perhatikan di sana. Komposisi fungsi dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti dalam proses pembuatan produk atau layanan. Tahu produk itu yang bagaimana? Ya? Ya, bisa berupa ya, bisa berupa barang, makanan, ya bisa ya. Bisa juga berupa apa ya? Misalnya membuat suatu produk itu komposisinya apa saja. Misalnya mau membuat apa? Tempe. Komposisinya kira-kira apa? Bahan utamanya itu apa? Kedelai. Betul ya? Nah, sekarang yang akan kita angkat contoh di sini dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk layanan. Dalam bentuk layanan ya. Misalnya ada sebuah toko yang menjual ya, jual suatu barang yang ingin kita beli di situ, misalnya bagaimana pelayanannya di dalam, adakah diskon-diskon yang kita dikasih ataukah potongan harga. Jadi itu layanan ya, layanan penjual ke pembeli. Coba perhatikan sebuah toko, misalnya tokonya Andri ya, tokonya Andri ini memberikan diskon kepada pelanggan. Misalnya pelanggannya kalian semua, memberikan diskon sebanyak 20% dan potongan harga Rp25.000 untuk suatu produk tertentu ya. Jadi dalam satu produk itu ada diskon dan ada potongan harga. Misalnya baju ada diskonnya 20%, kemudian ada lagi potongan harganya dan sebagainya. Nah, di sini sudah ada tabel. Jadi di sini kalian dituntut, kita semua dituntut untuk menyelesaikan tabel ini berdasarkan diskon dan harga potongan harga yang sudah diberikan oleh pemilik tokonya ya. Sekarang perhatikan ada harga awal yang sudah ditentukan. Jadi harga-harga awal ini tergantung dari jenis barangnya. Misalnya jenis barang yang pertama itu baju. Harga awal yang kita terima dari pemilik toko misalnya 100.000. Ya. Dari harga 100.000 ini harga awal, belum ada penawaran. Kalau ada niatnya kita untuk membeli, maka pemilik toko akan memberi diskon sebanyak 20%. Dari diskon di situ ada lagi potongan harga yang kita dikasih ya, berarti di sini kita punya keuntungan yang berlipat kalau kita mau. Bagaimana cara melengkapi tabel ini agar hasil akhir bisa kita peroleh sesuai dengan pertanyaan? Lengkapilah tabel di bawah ini dan tentukan harga akhirnya. Untuk bisa menjawab tabelnya atau untuk bisa melengkapi semua tabel yang ada di sana, perhatikan harga awal. Ada harga awal ya.
mendapatkan harga akhirnya yang harus kita bayar ya. Jadi ada diskon 20%, kemudian ada lagi potongan harga 25.000 ya, 25.000 rupiah. Kemudian harga akhir yang ditanyakan di sana. Harga awal yang pertama kita diberi 100.000. Harga awal pertama kita diberi harga 100.000. Ini penawaran pertama ya di suatu toko. Misalkan ini adalah baju. Dari harga awal 100.000 itu kita diberi potongan 20%. Jadi perhatikan cara menyelesaikannya ya. 100.000 ini dikalikan dengan 20 per 100 karena di sana ada 20%. Jadi 100.000 dikali dengan 20 itu sama dengan 2 juta. 2 juta kita bagi dengan 100, hasilnya sama dengan 20. Atau perhatikan ini, lihat ya angka-angka. Kemudian di sini ada 0 ya, 1. Di sini 0-nya 2. Hilangkan 01, hilangkan juga ini 01. Kemudian di sini masih tersisa ya, hilangkan. Kemudian di sini juga kita hilangkan 1, jadi yang tersisa tinggal 10.000 dikali 20. Berapa hasilnya? 20.000. Jadi sama halnya kalau 100.000 kali 20 per 100 atau 100.000 kali 20 dibagi 100 itu hasilnya sama dengan 20.000. Apakah 20.000 ini sudah bisa kita masukkan di tabel? Belum bisa ya. Masih ada langkah selanjutnya. Yang tadinya ini kan harga awal 100.000. Setelah kita dikasih diskon 20%, berarti kita dapat 20.000 lagi. Ini diskonnya sudah 20.000, berarti 100.000 ini kita kurangkan dengan 20.000. Berapa hasilnya? 80.000. Baru di diskon 20% itu bisa terisi. Ya. Selanjutnya, di sini ada lagi yang namanya potongan harga sebanyak 25.000. Di sini kita untung berlipat ya. Jadi perhatikan, dari harga awal yang tadinya 100.000 setelah dikasih potongan harga atau diskon, setelah dikasih diskon 20%, maka sisa yang kita pikirkan yang harus dibayar itu sisa 80.000, tinggal 80.000. Nah sekarang toko itu masih menawarkan ke kita potongan harga sebanyak 25.000. Itu artinya yang tadinya harga 80.000 karena masih ada potongan 25.000, maka hasil akhir atau yang bisa kita bayarkan yang seutuhnya itu adalah 80.000 dikurang dengan 25.000, hasilnya sama dengan 55.000. Nah, di sini sudah dipotong diskon yang 20% dan sudah dipotong harga 20
begitu, coba satu orang lagi lanjutkan satu tabel, kemudian yang lain menyusul. Di situ ada harga penawaran kedua, misalnya celana. Toko itu menawarkan sebuah celana jeans misalnya harga 150.000 harga awalnya. Setelah diberi diskon dari harga awal 150.000, setelah diberi diskon 20% dan potongan harga 25.000, kira-kira berapa harga akhir yang harus kita bayar? Ya? Caranya sama seperti yang di atas. Nah, ada lagi. Sudah dapat dari harga awal 150.000, setelah diberikan diskon, temanmu peroleh berapa? 120.000. Berarti di sana sudah terisi tanggal diskon 20%. Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya dari diskon yang sudah diberikan itu ada lagi potongan harganya 25.000? Lanjutkan di sini. Apa yang harus dibayar? 95.000, berarti tersisi lagi di potongan harga. Berarti harga akhir dapat 95.000. Oke. Bisa ya? Mana yang lain? Jadi temanmu tadi sudah jawab. Di tabel yang kedua itu misalnya ada penawaran celana jeans. Harga awal yang kita ditawarkan itu adalah 150.000. Jadi 150.000 itu kita diberi diskon lagi 20%. Teman beroleh jawabannya sama dengan 120.000 setelah potongan harga ya, setelah diskon 20%. Dari diskon yang diberikan ada lagi potongan harga 25.000. Jadi 120.000 ini dikurangkan dengan potongan harga yang 25.000 sehingga diperoleh hasil 95.000 rupiah. Bagaimana yang lain? Ada yang sama jawabannya? Coba kita lanjut di tabel yang ketiga. Mungkin ada yang bisa lagi di slide ya. Saya kasih kesempatan. Ada lagi yang lain? Pilih satu. Jadi di tabel
yang betul-betul harus kita bayar itu berapa? Temanmu dapat setelah potongan harga apa diskonnya, diskon dapat 160.000. Tulis di sana 160.000. Ya, tulis hasilnya. Jadi temanmu sudah peroleh 135.000 harga akhir dari harga awal 200.000. Jadi sudah 3 tabel yang terisi, sisa 1 ya. Masih ada lagi yang 1 sana. Toko menawarkan misalnya sebuah sepatu ya, sepasang sepatu misalnya dengan harga awal 250. Siapa yang bisa lanjutkan? Coba Indra. Di atas 200.000. Berarti semua sudah paham ya cara pengisian tabel. Jadi misalkan harga awal ini kita kasih simbol via X, kemudian di diskon 20%, di situ ada dari diskon 20%, yang tadinya diskonnya 100%, yang tadinya harga awal di situ 100%, kemudian ada diskon 20% ya. Jadi di sini ada 0,8 X. Potongan harga 25.000. Kalau potongan itu sama halnya apa? Diskon. Potongan. Berkurang atau bertambah? Berkurang. Berarti di sini kurang 25.000. Maka fungsi nilai fungsi atau apa ya, nilai akhir atau harga akhirnya sama dengan jadi harga akhir setelah kita bentuk dia dalam komposisi fungsi, maka akan menghasilkan fx sama dengan 0,8 X kurang 25.000. Bagaimana? Belum paham? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan, Denis. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya bagaimana cara menentukan 0,8 X. Cara
20%. Kalau 100% dikurang 20% itu sama dengan berapa? 80%. 80% ini sama halnya dengan 80%. Berapa kira-kira? Kalau 80 dibagi 100, 0,8. X-nya berasal dari harga awal yang 100% itu kita notasikan atau kita lambangkan dengan X. Bisa? Kalau begitu, kalau sudah bisa paham materi yang tujuan pembelajaran yang pertama tadi sudah bisa dijelaskan ya? Komposisi fungsi itu apa? Kemudian ada menentukan komposisi dua fungsi atau lebih, juga tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang komposisi fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekarang tegang? Tidak? Kalau begitu kita buat kelompok dulu. Kelompok yang pertama, di sini ada Asrida Junita, Fitri, Nur Khalifah, Billy Saputra, dan Jeffrey Gunawan. Kalau urutan tempatnya itu tidak sesuai, silakan cari anggotanya kemudian bergabung. Sudah sesuai? Sudah. Berarti tidak perlu lagi kita cari-cari temannya. Kelompok selanjutnya, kelompok 2. Dengarkan namanya baik-baik ya. Ada Indra, Andri, Tiara, Aulianti, sama Denis. Sudah sesuai tempatnya? Sudah. Ini nama-nama kelompok 2 ya. Kelompok 3. Kelompok 3 ada Andira Astiaprilia, Ifran Nur Hilwa, Tari, dan Ifran. Bagaimana? Sudah sesuai? Kelompok 4 ada Citra Lestari, Muhammad Warsa, Ain Lestari, Egi, dan Selvi.
presentasi di depan. Kelompok berapa dulu? Kelompok 4. Kelompok 4 lebih dulu. Bisa ya? Bisa diacak. Kelompok manapun yang siap, bisa itu yang didahulukan. Walaupun pengelompokannya kalian ini berdasarkan pengetahuan atau tingkat kemampuan, jadi tidak menuntut kemungkinan yang kelompok terakhir itu bisa atau bisa maju dari awal ya, kalau memang sudah selesai. Jadi kelompok 4 sudah siap. Siap. Silahkan maju. Mewakili 2 orang. 1 orang menulis, 1 orang menjelaskan. Silahkan. Jadi yang lain perhatikan ya, kalau sudah selesai perhatikan tenangnya. Kemudian kalau ada materi-materi yang perlu kalian tanyakan, silahkan kalian bertanya.
Sekarang perhatikan. Perhatikan temanmu dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil LKPD-nya pada hari ini. Silahkan. Coba yang lain perhatikan ya. Nomor 1 diketahui fx sama dengan 1/s, gx sama dengan 2x tambah 1. Yang ditanyakan adalah a sama dengan a, f bundaran g, x, f dan b, f bundaran g kali 3 dan f bundaran g kali min 3. Cara penyelesaiannya yaitu bagian a, f bundaran g kali x sama dengan f kali f dalam kurung gx sama dengan f dalam kurung 2x tambah 1. 2x tambah 1 diambil dari nilai gx, yang dimana nilai gx adalah 2x tambah 1. Jadi sama dengan 1/2x tambah 1. 1 merupakan nilai dari fx, yaitu 1/x. X diganti dengan nilai GS. Bagian B, f bundaran G kali 3 sama dengan f dalam kurung G kali 3 sama dengan f dalam kurung 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 1/2 kali 3 tambah 1 sama dengan 1/6 tambah 1, hasilnya yaitu 1/7. Bagian kedua dari soal B yaitu f bundaran G dikali min 3 sama dengan f dalam kurung G kali min 3 sama dengan f dalam kurung 2 kali min 3 ditambah 1 sama dengan 1/2 dalam 2 dikali min 3 ditambah 1 sama dengan 1/min 6 tambah 1, hasilnya 1/min 5. Hasilnya pun baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan lanjut di nomor 2. soal nomor 2 yang diketahui adalah fx sama dengan 1/2x tambah 1, gx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 1. Yang ditanyakan a, f bundaran g kali x, b, g bundaran f kali x. Penyelesaian bagian a yaitu f bundaran g kali x sama dengan f dalam kurung g kali x sama dengan f dalam kurung 2x pangkat 2 tambah 1. Nilai 2x pangkat 2 tambah 1 adalah nilai dari gx sama dengan 1/2
2 dalam kurung 2x pangkat 2 tambah 1 dalam kurung tambah 1 sama dengan 1/4x pangkat 2 tambah 2 tambah 1. Cara mendapatkan 4x pangkat 2 tambah 2 adalah 2-nya dikali masuk sama dengan 1/4x pangkat 2 ditambah 3. Bagian B, G bundaran F kali X sama dengan G dalam kurung F kali X sama dengan G 1/2 G dalam kurung 1/2x tambah 1 2 sama dengan 2 dalam kurung 1/2x tambah 1 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 2 dalam kurung 1/4x pangkat 2 tambah 4x tambah 1 dalam kurung tambah 1. Cara mendapatkan 4x pangkat 2 tambah 4x tambah 1 yaitu dengan cara 4x pangkat 2 yaitu 2 kali 2x pangkat 2x pangkat 2 sama dengan 4x pangkat 2 sama dengan 2/4x pangkat 2 tambah 4x tambah 1 tambah 1. Ada yang ingin ditanyakan dari soal nomor 2? Sudah bisa? Rekanan, silakan rekanan. Kalau sudah, boleh lagi. Silakan tutup. Demikianlah presentasi dari kelompok 4. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang menyatakan bahwa harga awal itu ada 100.000. Ada yang 100.000. Kemudian ada diskon 20% dan potongan harga 25.000. Kemudian yang ditanyakan adalah harga masih ingat jalannya ini? Masih. Ada yang bisa satu orang? Saya. Ya, Ifran, dari Ifran.
temui pada saat pembelajaran kita hari ini? Ada satu orang yang bisa wakili jawab. Ada, silahkan Indra. Hal menarik yang dapat kita petik adalah dari penjelasan dari semua soal kita dapat petik dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat memahami dan mengingatnya. Hal sulit yaitu di dalam ruangan ini ada beberapa pendapat yang berbeda-beda sehingga semuanya bisa menyelesaikan soalnya dengan kemampuannya masing-masing. Ya. Oke ya, sudah ada teman. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulan pembelajaran kita. Jadi kita sama-sama ya menyimpulkan kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai fungsi komposisi. Komposisi fungsi adalah gabungan dari dua sehingga menghasilkan fungsi baru. ya. Jadi komposisi fungsi adalah gabungan dari dua atau lebih fungsi yang menghasilkan fungsi baru. Notasi komposisi fungsi itu dilambangkan dengan apa? Bundaran atau komposisi. Jadi silahkan untuk mengakhiri, saya minta kesediaan satu orang teman untuk memimpin doa ke depan ya. Memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Jadi pelajaran kita untuk minggu depan kita masuk di bab baru yaitu lingkaran. Jadi siap-siap ya. Minggu depan kita belajar lingkaran. Dan dengan berakhirnya doa tadi yang dibacakan oleh salah satu temannya, berakhir pula kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diri. Bersiap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Sudah mulai dari